Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini kita akan melanjutkan cerita misteri di pabrik gula yang sangat menyeramkan. Setelah di video sebelumnya, di part 2, di mana Hendra baru sadar bagaimana bisa ada orang di rumah, bukannya Om Ardi mengatakan tempat itu kosong melompong. Kita lanjut aja di cerita selanjutnya. Rupanya perasaan mencelos itu membuat sosok itu sadar tengah diintip. Sosok itu memandang pohon randu tempat Hendra bersembunyi. Hendra berdiam diri, mencoba agar sosok itu tidak mendekati. Rupanya wewangian itu semakin menyengat, seolah sosok itu mendekatinya. Mas Hendra berbalik untuk mengintip kembali. Benar saja, dugaannya Nona Belanda itu rupanya mendekatinya. Tertawa nyaris cekikikan yang bikin Hendra lari terbirit-birit. Sosok itu mendekatinya terbang, kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tak peduli kemana ia berlari, yang penting menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sampai akhirnya Hendra berhenti untuk mengistirahat kaki. Baru sadar ia berlari jauh ke samping lapangan tenis. Di bawah 2 pohon besar asem, rupanya Hendra tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok yang sangat besar yang dilihatnya nyaris seperti pohon asem. Ternyata itu adalah kakinya. Saya yang dengar Hendra cerita cuman begidik dan terbayang-bayang. Tanpa pikir panjang, Hendra kembali berlari. Rumah dinasnya beberapa ratus meter lagi. Ketika akhirnya beliau sampai di pintu, Hendra langsung pergi tidur di kamar. Namun rupanya malam mengerikan itu belum berakhir, karena teror yang selanjutnya adalah puncak teror yang membuat Hendra angkat kaki dari rumah dinas khusus supervisor itu. Teror pasukan pocong yang mengerikan. Masih di malam yang sama, Hendra berusaha melupakan apa yang baru dia lihat. Seumur-umur dia belum pernah bertemu apalagi melihat hal di luar logika, karena sebelumnya ia hanya mendengar dari orang-orang. Namun jam 1 dini hari tidak membuat Hendra bisa tidur. Sebaliknya, ia kepikiran wajah Nona Belanda. Rupanya benar-benar membuat Hendra kepikiran. Wajahnya menakutkan ketika tersenyum, terutama ia bisa terbang. Bagaimana bila dia datang ke rumah ini? Hal-hal seperti itu rupanya membuat Hendra semakin tidak nyaman. Ia berkali-kali untuk pergi, tapi kemana rupanya kecemasan yang merasuki Hendra menguburkan sosok yang memanggil-manggil namanya dari luar kamarnya. Tepat di jendela, Hendra mendengar seseorang memanggil-manggil. "Mas, tolong mas." Kaget bercampur takut, Hendra menjauh dari jendela. Namun suara itu semakin nyaring karena sepertinya tidak hanya satu suara, melainkan seperti bersama-sama. Hendra lari ke ruang tamu. Di ruang tamu sama sekali tidak mengurangi rasa takut Hendra, karena suara itu semakin terdengar. Akhirnya Hendra memberanikan diri melihat. Hendra membuka selambu jendela ruang tamu yang menghadap halaman rumah. Betapa terkejutnya Hendra, rupanya di depannya banyak sekali pocong menatap rumah Hendra. Tidak hanya satu, melainkan lebih dari 10 pocong mengelilingi rumah dinas itu. Mereka terus meminta tolong. Semalam suntuk dan ketika adzan subuh berkumandang, pocong itu akhirnya lenyap. Esoknya ketika Om Ardi datang dan melihat Hendra yang tampak shock, Om Ardi seolah-olah tahu
"Kamu kenapa, Lek?" Hendra segera menceritakannya semua. "Kamu itu ceroboh, kan sudah dilarang." Di sini Om Ardi bercerita, bila kedatangan pocong itu ke sini, biasanya dikarenakan Hendra sudah mengganggu dayangnya, yaitu Nona Belanda. Ada keterikatan apa Hendra tidak mengerti, namun rupanya ada kasta di dalam pabrik ini, sehingga bila melihat penghuni satu biasanya akan mendatangkan penghuni lain. Dan bisa dibilang pasukan pocong itu merupakan kasta terbawah dibandingkan Nona Belanda. Gak yakin saya bisa nuntasin cerita ini malam ini, padahal ini masih zona utara dan masih banyak yang belum saya expose. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni, hanya saja kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga paling lemah, ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu, di mana yang paling kuat? Jawabannya ada di lahan kosong, di samping gerbang tidak terpakai di utara, tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong. Dahulu sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkat tebu. Jadi dilakukan pembabatan guna membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan, rumput dibabat sampai pohon mangga di sana akan ditumbangkan. Namun rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan yang besar bagi penghuninya. Tapi setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antaranya bermimpi ditemui seseorang wanita yang sangat cantik. Wanita berpesan agar tidak melanjutkan apa yang akan mereka kerjakan, karena bila dilanjutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan. Keanehan terjadi, gergaji mesin yang digunakan untuk membangunkan pohon di sana semuanya patah, seolah-olah pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun, yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin tumbuh seperti semua, seolah-olah mereka tidak pernah memotongnya sebelumnya. Hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya, Pak Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara sekaligus memanggil orang pintar. Ketika di terawang tempat itu, si orang pintar hanya berpesan, "Jangan lanjutkan bila kalian tidak mau meregang nyawa." Bingung, sang mandor bertanya, "Kenapa, Mbah?" Senap sang mandor menunjukkan suatu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini. "Apakah tidak bisa diusir dari sini, Mbah?" tanya sang mandor. Si orang pintar kemudian tersenyum kecut, "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si mandor terkejut, "Nyawa, Mbah?" "Iya, nyawa. Saya tadi sudah berbincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini, mau mati konyol sampean," tekan si Mbah. Akhirnya si orang pintar bercerita, "Pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan Demit." Kaget bercampur bingung, sang mandor bertanya kembali, "Maksudnya apa, Mbah?" "Yang ini pusatnya kerajaan Demit. Tahu Demit tidak?" Jadi rupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik, namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular ini ibaratnya adalah panglimanya di setiap sudut pabrik. Selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Oke teman-teman, untuk video di part 3 saya cukupkan segitu saja, dan kita akan lanjut di part yang keempat dan part-part selanjutnya, karena cerita ini masih panjang. Jangan pernah lewatkan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe and share ke teman-teman kalian agar
teman-teman kalian ikut merasakan sensasinya mendengarkan cerita ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat semua, rezekinya lancar. Saya cukupkan segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.